aplikasi simpan pinjam termasuknya penerbit, bukan ya, penerbit obligasi gitu apa bukan? Operasi simpan pinjam. Tergantung kalau dia terdaftar di bursa apa enggak. Kalau nggak terdaftar ya nggak termasuk ya Bu ya. Ya, dia bisa nerbitin obligasi, tapi obligasinya mungkin nggak seperti Nggak obligasi di BBI. bursa gitu, beda. Oh iya iya. Oke. Waktu pertemuan waktu itu kan yang PTM 1 ya Mas ya, kan Mas Suma nanya sebenarnya gimana sih proses saham itu. Nah itu udah saya jelasin waktu itu. Siapapun sebenarnya bisa gitu kalau misalnya mau terdaftar di bursa. Cuman ya prosesnya panjang ya, perusahaannya harus untung dulu. Kalau nggak ada untung siapa yang mau beli sahamnya? Iya. Prospek dulu perusahaannya. Syaratnya ada, tapi saya agak lupa. Syaratnya lumayan sih untuk masuk bursa itu. Yang jelas harus diaudit berapa tahun udah jalan gitu. Keuntungannya lagi biasanya kalau perusahaan ini misalnya kayak contoh Bakri misalnya, perusahaan Bakri Group ya. Nah Bakri itu kan banyak tuh perusahaannya, ada Bakri Land, ada apa, Nirwana tuh punya Bakri juga. Dia kebanyakan Bakri itu kebanyakan konstruksi sih, tapi dia ada juga Bakri Telkom. Nah misalnya Bakri Group itu dia anggaplah ini Bakri itu ada yang investment misalnya, waktu investment kalau nggak salah, perusahaan yang memang bergerak di bidang investasi, jadi dia selalu investasi ke perusahaan-perusahaan. Nah biasanya misalnya ada perusahaan di sini, nah nanti kan tadi investasi ke sini berapa, misalnya awalnya 5%, lama-lama naik jadi 25% misalnya. Kalau sudah 25% berarti dia bisa memiliki perusahaan ini. Contohnya dulu ini Bakri investment ke Nirwana Residence misalnya. Akhirnya dia memiliki, padahal tadi bisnis usahanya kan semua di bidang investasi, tapi karena dia investasi terus, malah akhirnya dia memiliki perusahaan Nirwana Residence. Nirwana Residence itu perusahaan developer buatnya bangun yang dibangun banyak macam sih, hotel apa segala macam itu ada di Bali, hotelnya di Bali, perumahan ada di Jakarta, banyak di Bandung juga ada Nirwana Residence. Itu biasanya jadi awalnya sebenarnya dari cuma beli-beli kayak gini tadi dikit-dikit, lama-lama kan jadi karena uangnya banyak ya bisa menguasai gitu. Kalau udah menguasai udah 25% udah jadi milik, udah pemilik pemegang saham utama masuknya. Nggak usah tertinggi, 25% udah memiliki kok. Tapi 25%-nya berapa miliar? Wih. Nggak tahu deh. Bayangin aja. 1 M aja nggak kebayang. Iya, nggak pernah megang. Nggak pernah megang. Megang nggak usah lah megang, memiliki aja cukup. Megang aja. Dilihat gitu ya Bu. Aduh. Di tabungannya ada, aduh seneng banget. Udah kalau bisa makan nih, nih. pensiun muda. Kalau mau cepat kayak gitu beli rumah. Terus dikontrakin ya? Nggak mesti dikontrakin, beli aja dulu, nunggu, misalnya kalau nggak dikontrakan nunggu harga naik nanti Tapi kan cepet harus satu. cari tempat yang bagus juga itu. Iya, Tetapnya pengalaman saya. Kalau tempat yang nggak strategis juga Sama aja, nggak naik-naik. Apa pengalamannya? Pengalaman saya kemarin. Saya kan beli rumah biasa banget ya, rumah tuh setengah jadi lah, tapi udah bisa dihuni sih. Waktu dijual tuh rumah bekas gitu kan ya. Yang punya rumah itu udah dihuni lah, cuman belum bagus banget gitu. Tempatnya juga di tempat gang sempit. Tuh beli belum ada 6 bulan tuh udah naik berapa ya? 36%. Lumayan ya. Tapi itu kalau emang ramai strategis Tempatnya harus juga. bagus. Kalau enggak juga tapi udah bisa dikontrakin, tapi di dalam kota lah. Nah. Iya, makanya itu. Akhirnya strategis. sekarang kalau saya sih sarankan investasi itu jangan di desa. Iya. Gitu akhirnya, jujur aja harus Kalau di agak desa tuh kota. naiknya Di desa itu udah naik-naik. Emang sih Tempat saya aja ini kayak tempat saya ya Bu ya, itu kan sekarang Bandara Jogja kan mau dipindah ya kan, Hadi Sucipto itu di dekat saya Kulon Progo itu kan perbatasan Iya, sama tahu. tempat saya tuh tanah mahal Langsung minta naik ampun, sekarang ya. maaf. Saya mau beli aja udah Udah nggak bisa. iya naik Oh, terus udah jadi naik, ya, nggak di berapa blok per puluh. meter, kalau dulu kan per meter berapa gitu ya, sekarang berani berapa dijual berapa kayak gitu. Bener-bener makanya belum dapat tuh sampai sekarang tempat saya. Jogja sih jangan tanya, saya udah nggak sanggup beli rumah di Jogja itu. Harganya udah. Iya kalau di Jogja. Udah nggak? Udah. Tapi kalau kayak di Sleman masih murah loh Bu. Masih yang Sleman ya? pinggiran Oh. itu masih murah. Masih bisa Sleman. Oh. Habis di Cilacap, sawahnya. Bu. Cilacap.
habis di sawahnya. Cilacap aja masih murah. Sawah aja. Tapi banyak yang bilang sekarang Cilacap lebih mahal daripada itu Bekasi gitu. Kok bisa? Karena ada apa? Ada apa? Nggak tahu, memang mahal banget sekarang. Apa ya, naiknya tuh berkembangnya cepet banget. Banyak ada itu loh Bu, kayak pembangkit PLT. Memang di pabrik itu kan banyak pabrik juga. Jadi tuh Oh, kayak model Hsinchu sama Taipei itu berarti. tuh banyak yang beli-beli malah justru pendatang. Orang dalamnya, orang apa Cilacapnya asli apa kebanyakan pedagang kontrak. Ya orang Cilacapnya nggak ngerti, orang pendatang ini dia punya uang, terus dia ngerti mana pulau apa kota-kota yang prospek, dicari kota prospek itu sebetulnya. Kalau orang punya uang itu. Ya kayak di tempat aku Bu, ada satu tanah itu, apalagi apa ya, suruh jual aja, suruh beli orang pada nggak mau. Ada sekitar ada 5 hektar, jadi sampingnya ada sungai, pada nggak ada yang mau lah, ibaratnya suruh disewa aja, ibaratnya setahun murah banget nggak ada yang mau. Setelah di sampingnya dibangun SMP Negeri 2 itu langsung dibikin tunas itu, jadi tanah itu rebutan langsung berapa kali lipat itu. Jadi nggak nyangka kan. Ya gara-gara dibikin Kedepannya SMP nggak Negeri tahu 2 gitu. itu di situ. Langsung sekarang dibikin tunas rumah yang tanah yang jadinya harga. Biasanya kalau udah ada perumahan, mau bikin stasiun kereta api atau mau bikin apa, langsung naik. Sementara kita nggak tahu kapan itu gitu. Orang lokal nggak tahu. Orang pemerintah yang tahu biasanya akan pengembangan apa. Makanya kebanyakan malah yang punya duit semakin punya duit. Bu. Iya, Soalnya karena mereka tahu. tahu, Dan mereka tuh bisnisnya cuma itu sebetulnya. Nanti dia beli tanah di sini, terus naik jadi 1M. Dia beli lagi tempat lain. Kadang dia sebar yang tapi yang prospek lagi. Nanti karena itu yang paling cepat naik gitu tadi. Naiknya. Kalau orang yang pinter sih bisnis bisnis properti itu gitu aja. nggak perlu kerja ya. Nggak perlu kan dia jual kayak mobil aja sama. Kalau nggak mobil tuh mereka untungnya minimal 1 juta. Cuman numpang lewat doang mobil bisa. Minimal loh. Minimal itu. Kebanyakan mereka lebih banyak. Biasanya dia 3-4 juta untungnya. Nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman pandai muter kan aja. Dulu aku beli belum sekitar apa ya, belum ada 3 tahun ya, 2 juta. Sekarang 5 juta, 6 juta. Cepet ya. Tanah Apa? Per meter. Satu itu blok, 1 satu bata patah. setengah, berarti 1 meter. Setengah siapa? 1 bata loh kampung Waktunya tuh namanya. per meter. Ada yang bata, ada yang Kalau di kampung sih pakainya bata. Bu. Bata kan bikin itu rumah tuh 1 bata 2 bata. Bukan. Wah. Bata tuh langsung jauh. 2 bata dan cuma sekali. Kalau di 1 bahasa bata itu 1 meter. ada yang tombak. enggak, kalau 1 tombak bahasa berapa Indonesia ya? standarnya Iya. 1 meter setengah. 1 meter. 1 meter setengah ya. Itu dulu aku 2 juta. Sekarang Sekarang udah berapa juta? sekarang antara 5 juta 6 juta. 14 meter persegi. Oh iya, dibulatin lah. Sebenarnya 13, berapa gitu. Nah, ngapa tanggung sih? Nggak tahu kan tuh ukurannya kan 3,7 beda-beda. meter ya Bu. Kalau satu ubin tuh 3,7 Ubin, kali 3,7 meter. 3,7. 3,7. Terus kenapa jadi 14? Kan ubin ada yang kecil, ada yang gede ya. Ada kalau ubin gitu. Aku tuh dibuat jadi 14 meter persegi. Sedikit sih, kalau sebelah sih kurang lah, kurang. 13,9 gitu. Jadi nggak kerjaan. Gampang soalnya. Waduh. Mau dikerjain apa enggak? Ini belajar kayak gini. Pada lagi Iya, Bu, langsung Belajar diterang. kayak Langsung gini. aja. belajar investasi Soalnya aja. buat diterapkan di Ya karena kan kita mikirnya diterapkan. Iya, jadi kita nanti prospek kedepannya tuh pengen buka apa gitu, investasi ataupun itu. Harus semuanya. Sama ada Saya kesempatan jawabnya ya, harus Bu. semuanya. Ada Nggak boleh kesempatan nggak ada boleh uang. cuma investasi aja. Karena nanti kan maksudnya setelah Nyambung ya, investasi, Bu? ya setelah investasi uangnya itu harus pandai nyimpennya gitu Pandai. maksudnya. Jangan investasi uangnya nggak diputar atau nggak diinvestasikan lagi. Ya habis sudah. Kalau uang Habis cuma nanti gitu. kalau di bank rugi deh. Di bank rugi tetap. Iya. Orang bunganya kecil gitu. Habis itu nggak ditambah-tambahin. Cuman kan kita Bu. kan ada yang bakat, ada yang enggak investasi itu. Iya, Bu. Kalau nggak bakat, mending jadi pemodal. Maksudnya kayak kita belajar ini kan kita emang nggak bakat. Artinya kita udahlah uangnya diinikan aja, jadi pemilik aja. Itu kalau kayak masuk asuransi gitu sebenarnya gimana coba? Asuransi itu sama aja dengan kayak dana reksa sebenarnya. Jadi kalau asuransi itu kita beli asuransi orang lain yang menginvestkan uang kita. Di luar gitu ya, diputar. Ya gitu dia yang gitu. mutarkan uang kita sama kayak di bank, tapi lebih tinggi. Dapat penghasilan. Kita
Dapat sih sebetulnya. Cuma Kayak prudensial gitu aman nggak? kan gini kalau asuransi ya. Asuransi itu misalnya saya punya asuransi 600.000 Setiap bulan Bu? setiap bulan misalnya. Nah ini kan jaga-jaga dia asuransi ini kan asuransi ini kan ada kematian, terus apa? Kecelakaan, kesehatan satu lagi nanti. Kesehatan lengkap dia, kesehatan kalau berobat di rumah sakit sedikit murah gitu ya. nggak murah, ada bisa di reimburse. Reimburse itu bisa Kayak kita jam berobat, sostek gitu ya Bu ya? ya mirip lah. Bisa untuk Kayak itu tuh. berobat, tapi rawat inap bukan rawat jalan. Oh iya. Rawat inap nih dapat nih 600.000 misalnya rawat inap di kelas 2 misalnya, ya bebas sampai berapa hari rawat inap bisa. Ada yang kalau setahu saya sih ada yang reimburse, ada yang langsung dari rumah sakitnya. Nah kalau reimburse itu maksudnya kita bayar dulu, nanti Potong. Dikasih klaim, diganti diganti. klaim asuransi. Itu namanya reimburse. Cair gitu. Ini cair uangnya. Nah 600.000 ini kan manfaatnya. Nah manfaat ini biasanya ini bisa sampai, sebetulnya asuransi itu nggak ada batas 10 atau 20 tahun. Cuma mereka pas promosi bilang aja 10 tahun. Asuransi itu kita butuh asuransi ini seumur hidup gitu intinya. Jadi pada saat 600.000 ini uangnya waktu 3 tahun pertama, 3 tahun pertama biasanya ada biaya administrasi, terus asuransi, ada investasi. Jadi uang kita 300-600 tuh pecahnya gini. Biaya administrasi ini biasanya untuk siapa sih misalnya yang jual asuransi ke kita tuh apa namanya? Agen. Nah, si biaya administrasi itu agen itu tinggi. Nah, besar uang ini bisa sampai dari 600 ini bisa sampai anggaplah 30% diambil uang ini ke sini. Terus ini ke asuransinya berapa persennya? Paling asuransinya cuma sekitar 100-200.000. Nah, investasinya mungkin cuma sekitar 40%. Nah, kalau 40% berarti dari 600 berapa uangnya? 6 kali 40%. Nah, berarti uang kita yang ditabung itu sebetulnya, uang ditabung ini bentuknya investasinya tadi ada yang obligasi, ada saham, ada obligasi. Nah, ini kita yang tentukan pada saat milih, kita bilang ke saham misalnya 50%, obligasi 50%. Nah, waktu kita beli asuransi seperti ini kasusnya. Pernah nggak nyoba praktek beli obligasi sampai gini? Sampai gini nanti pas kita kontrak tuh dikasih tahu sama si agennya, nanti uang ibu tuh diinvestasikan ke saham sekian, obligasi sekian, untuk asuransi sekian. Nah, administrasi 3 tahun pertama tuh untuk si agen. Tapi kalau dalam 4 tahun pertama ini udah hilang, uangnya tinggal di sini, di sini. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti sampai 10 tahun kita tetap bayar 600. Logikanya kalau 10 tahun kita bayar 600 berapa? 6 kali 10. 6 kali 10. 60 kali kan 10. 6 juta. 6 juta 6 juta setahun. 60 kali 7.200.000 setahun. Iya. 7,2 setahun. Kali kan 10 72 juta. harusnya 60. 72 juta ya? Iya, Ah. Harusnya 10 tahun 72 juta. Tapi realnya 10 tahun kita belum tentu kita dapat 72 juta. Logikanya harusnya kan kurang biasanya. Karena logikanya kan harusnya kita ya, karena investasi kita kan tadi cuma 60%, di sini tadi mungkin 30-40, mungkin di sini jadinya sekitar berapa? Lah itu kepotong agen. 40. Iya, kepotong. Iya, yang 3 tahun pertama itu kan ada 40, agen itu. ya. 30. Nah, sini mungkin 70. Setelah 3 tahun tadi kan 30. Nah, kepotong agen kan 3 tahun. Belum lagi di sini kita nggak tahu nih. Ini kan berubah terus. Karena kan dia jual beli gitu. Nah, akhirnya setelah 10 tahun paling dapatnya, kalau bagus ininya ya dapat 72 juta pas. Kalau enggak paling dapat 60 50. Berarti nggak ada Itulah uangnya ya? kondisinya. Iyalah, jangan. Tapi kalau ikutin tapi ini kan saya cerita realnya ya. Kalau cerita prospek mereka sih biasanya tinggi karena ini ditinggikan dia hitungannya. Biasanya ketika mereka prospek kita, ini ditinggikan. Saham ini misalnya dia kasih keuntungan biasanya misalnya dia bilang 10% misalnya. Padahal kan realnya belum tentu. Bu, itu tadi kenapa dicari nilai realnya itu 72 juta gimana? Kalau saya hitungnya Kalau dikali 600.000 dikali 12 bulan kali 10 tahun. Nah itu uang siapa yang dikali-kali? Uang kita bayar tiap bulan. 600.000. Oh, tiap bulan bayar. Oh. Kan asuransi kan bayar. Ternyata kau bayar
bayar sekali 600.000 terus Enggak, selesai nggak ada. Enak Tapi kalau kita untuk kesehatan pokoknya BPJS dirawat kan ada bisa tidak Enggak, pakai uang BPJS kita. nggak ada yang ini. Beda. BPJS nggak ada yang ini. Beda, nggak ada pada saat investasi. prudensial itu ada. Prudensial Iya, nggak Bu. ada. Nah, gimana? Ya berarti kalau kita ngambil asuransi kesehatan, jadi secara tidak langsung juga uang kita kepotong kalau seandainya Iya, karena ada ini Iya. kesehatan ini yang mahal. Kecuali kita nggak ngambil ini, langsung ambil ini. Sebetulnya mereka kalau kita mau paket yang ini aja. Tapi biasanya mereka paket satu paket, Iya, 3-in-1 jadi uang kita padahal belum tentu kita juga kesehatan Padahal kita kalau gede misal gitu kesehatan, ya. oh Tapi kan itu kan mereka promosinya kesehatan kan mahal. Kesehatan Iya. kecelakaan. Jadi ada Berarti kalau nggak kepake tetap kepotong. Tetap. Tetep Iya. kayak punya Kan dia kamu, habis Mbak. tiap bulan bayar dia belum. Ya, kayak Makanya kita punya kartu kalau saya kesehatan. kemarin saya ganti gini pas pindah ke BPJS, udah kesehatan saya pindah semua ke BPJS. Yang ini saya cabut, kalau saya mau investasi saya langsung aja ke asuransi minta investasi ini sama yang kematian saja. Bisa ya Bu ya? Jiwa saja, jiwa sama ini. Itu lebih kecil gitu. Yang ininya yang bikin mahal tuh yang ini kesehatan. Kecelakaan. Ambil yang jiwa aja gitu kalau mau. Karena dia nggak ada asuransi investasi doang, dia pasti sama jiwa. Dia mesti nyatu sama jiwa. Nah misalnya kalau kalian misalnya ke Bank Mandiri ada namanya rencana mandiri ya. Nah itu yang ini dia investasi sama. Khawatir kan. Nah, itu aja. Pernah kan kalau ke bank? Ke bank nanya lagi. Biasanya kan ada nanti Bank BCA atau Bank apa ditawarin nih mau ikut asuransi. Nah itu yang itu. Nah kalau yang ini mau Pendidikan itu gimana? kalau pendidikan dia tergantung kita mau ngambil paket yang ini apa enggak. Sama aja sebetulnya. Hitungannya semua sama, itu cuma nama, label doang gitu. kalau contohnya gini Bu, contohnya si A gitu ya, jangan nyebutin nama orang Iya. kan, investasi terus jiwa, Heeh. terus si A itu meninggal, Heeh. dihitung kalau dikalikan jadi 60 dapat 1 tahun 72 Hmm. juta, berarti terdapat dia baliknya uang berapa? Wah, Setahu saya ini kalau 600 itu sekitar 200 juta baliknya. Kalau dia tiba-tiba meninggal dia dapat klaim yang 200, bukan yang 72. 200 juta? Heeh. Kok banyak banget Bu? Ya kan bayaran 600.000 mahal. Biar 600 Dia mati. mati lah mau. Ya kan itu masalahnya. Maksudnya kan kita nggak tahu. Nah ini kan sebetulnya semua cara untuk investasi semua ya. Nah nanti biasanya gini kan perusahaan asuransi contoh kita misalnya asuransi apa ya. Nah sebetulnya ketika anda tiba-tiba misalnya anda keterima kerja di asuransi bagian treasury kan saya pernah kasih tahu benar kerjaan anda itu namanya bagian treasury kalau lulus treasury itu mau ngurusin investasi perusahaan. Waduh. Kerjanya ngurusin investasi. Ya hasil belajar ini tadi ya anda harus tahu uang yang investasi dari si klien si nasabah ini untuk apa saja. Nah, kerjaan Anda adalah monitor ini. Ini ke saham yang mana, ini ke obligasi yang mana. Milih obligasi dan saham perusahaan yang mana. Kan udah belajar fundamental Kan yang misal portofolio segala macam. kliennya banyak gitu ya Bu. Heeh. Terus itu dijadikan satu buat beli saham di sini atau Bisa dijadiin satu. Oh. Nanti ada lah dia kan sudah punya softwarenya untuk ngitung ini milik Cara-caranya ini milik klien A, milik klien B gitu. Pusing bayanginnya. gajinya juga besar ya Bu. Bayangin gitu. Tapi kadang katanya kalau teori sama praktek sama prakteknya. Iya, karena dia sudah ada softwarenya. Biasa. Sudah ada softwarenya. Awal-awalnya kan Tinggal mantau. Ya, kayak tadi kan kita panjang satu semester ternyata resume saya kan cuma seperti itu gitu loh. Obligasi. Ujungnya kayak gitu, cuman dia kan detail satu gitu. Ya kayak gitu prakteknya. Ya mereka mau prakteknya itu untuk apa menjalankan. kan berbanget sama obligasi kamu. Disingkit-singkit. Hai. Ya, jam berapa? Masih 15 menit. 15 menit. Ntar ya soal yang kita bahas sebentar. Tapi ini salah loh jawabannya 45 juta harusnya 4,5. 5 juta. Ini Bukan 45.000 juta. Bukan, secara salah 4,5 karena ini 30.000 gram. Ini saham, ini emas ya, soalnya Mas Suma pengen banget emas. Oh iya, nggak ada jutanya ya. Nggak ada jutanya. Coba soal nomor 7, Bapak Arif dan Bapak Ahmad berkongsi membentuk suatu perusahaan dengan nama PT ABC. Kekayaan perusahaan mereka hanya berbentuk perusahaan kekayaannya bentuk 100 kg emas murni. Jadi modal awalnya emas murni gitu. Ya, banyak banget ya 100 kilo. Iya, 100 kg ya segede Satu apa? on ya, kilo ya. Kilo loh ini satu on aja. Tanya bacanya kok gram. Satu on berapa sekarang 50 juta ya? Iya. 100 kilo.
100 berarti segede apa ya? Bella ini 50 kilogram lebih. Gambarnya Mbak Eka sama Mas Su. ini 25.000 ya. Terus mana sih? Ayah aja ayah. Manajemen kan. Terus ternyata harganya jadi berapa? 3.000 30.000. Terus waran. Misalkan kedua pemilik perusahaan sepakat untuk menerbitkan waran yang menyatakan bahwa pemilik waran tersebut berhak membeli satu lembar saham baru yang juga ditawarkan sebesar 1.500 pada tahun depan. Sekarang misalkan pada tahun depan harga emas jadi 30.000 per gram. Jadi berapa 30.000 kali 100? 3 juta. 3 juta ya? Ya. Warannya 1.500 juta itu. 1.500. Aduh, Waran sama jumlahnya dengan berapa? satu gini ya waran itu nulisnya. 1.500. Saya salah nggak? 1.500 Oh juta. ini harus gram. Sorry ini gram. Oh, Ini kilogram. Ya, iya. Jadi 100 kilogram jadi 100.000 ya. ya. Nah berarti benar di sini tambah nolnya. Ya, Bu. Nah total jadi 45 juta. kali 500. Ya, gampang berarti. Gitu caranya. Nah kalau Berarti itu nomor diabaikan yang harga 25.000-nya ya, Bu. diabaikan karena kan tahun sekarang kan Oh, harus itu kan pakai tahun tahun depan. depan. Iya. Gitu. Oh, iya, Bu. Nah, trik yang nomor 8 ini loh, nomor 89 kan sama ya. Ngetriknya nanti ada saya pernah sih ngasih di kelas online tuh ngasih lihat kalau kupon rate awalnya misalnya lebih tinggi, terus yang ditanya lebih rendah, pasti nilainya akan naik gitu. Maksudnya contoh kayak gini kan misalnya nomor 8. Ini nominalnya 1 juta. Kupon rate-nya 18%. Terus di bawahnya ada kupon rate baru kalau di harga obligasi sekarang ya ini ya pelunasannya. 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun ternyata kupon rate-nya jadi 15. Itu pasti jawabannya nggak mungkin B dan A. Itu dulu caranya. Sebelum Anda ngitung. Oh, ya. Trik yang itu pernah saya jelasin ya. Nggak tahu lu. Oh iya lupa. Nah, pokoknya diingat kayak gitu caranya. Nanti kalau mau apa istilahnya nggak mau ngitung, mau ngelobangin kancing. Ya, tahu. Nah, gitu caranya. Triknya gitu dulu. Nggak mungkin B atau A. Nggak mungkin B dan A. Nggak mungkin lebih kecil dari Karena harga ini, itu. karena persentasenya Pasti kupon rate nominal. pertamanya 18. Ah. Terus kupon rate keduanya ternyata 15 15. ketika jatuh tempo. Lebih kecil kan? Kalau bunga jadi lebih kecil, otomatis angkanya akan nambah jadi besar karena pembagi. Iya. Logikanya gitu. Misalnya tadi kan di atas 18%. Nah, ternyata setelah 5 tahun kan 15%. 15%. Otomatis angka 1 juta di sini dibagi 15 dengan 1 juta dibagi 18 kan pasti gede. 1 juta bagi 15. Ya. Maka sehingga jawabannya pasti harus lebih gede dari 1 juta. Ya. Gitu caranya. Baik banget. Cara ngetrik ngerjain aja sebelum ngitung gitu Kalau maksudnya. emang udah Kalau sudah kan kadang waktu kan. Heeh. Nah, sebenarnya sih jawabannya C ya kalau nggak salah ya. Sumai seneng banget ini. Langsung senyum. Ayo gimana sih? Senyum. Jadi, Bu, gimana ngitungnya, Bu? Mana Bu? Belum sampai ngitung ya? Belum. Belum. Nah, cara ngitungnya sih ini baru ngetrik. Ngetrik itu ngetrik. Ngetrik aja. Kalau nomor pokoknya jawabannya antara C dan D nomor 8. Ya. Gitu. Mungkin B, Mas. Nah, nggak mungkin deh. Nah, nomor di bawahnya kebalikannya. Yang awalnya 15% jadi 18% setelah Oh, 5 iya, tahun. Cin. Nah, itu pasti kebalikannya ke atas. Dia nggak mungkin kan 1,5 juta ya. Ya, Jadi Bu. jawabannya nggak mungkin C dan D gitu. Sebenarnya gampang sih nebaknya ini karena jawaban dia nggak mungkin yang Kalau mereka diacak, Bu. iya kalau oh Iya iya. kan, Bu? Enggak sama aja kalau diacak tetap lihat angka. Oh iya, yang Iya, iya. Gimana sih? yang lebih besar lebih kecil Nah, itu caranya. Sorry, Nah, nanti cara ngitungnya kita bahas satu aja. Sorry, Cek. udah ngantuk Aku sudah. Ini direkam nggak? enggak kok. Tadi saya rekam. Waduh. Enggak, saya rekam. Saya rekam. Aduh. Malu saya malu. Direkam loh. Tapi kalau hidup nggak tahu hidup tuh nggak tuh rekamannya kan kalau pas saya udah masih gitu. Iya masih. Masih, Itu masih masih untung tuh. Nggak mau. Iya. Mau di delete aja kan. Gak apa-apa aku sekarang. Nah, cara ngitung yang pertama dia kan ada 2 rumus tadi kayak rumus yang pertama tadi loh, yang annuity sama present value annuity. Ini tulisan saya tuh bagus banget tuh jadi.
Ya itulah. Orang akuntansi itu nggak ada yang bagus tulisannya. Present value Masih bisa dibaca kok. ini ya, plus present present value tok ya, present value faktor sama present value annuity. Kalau saya nggak keliru, dua macam ini sebenarnya itu rumusnya. Rumus apa sih namanya? Harga obligasi ya? Harga obligasi ya? Hah? Sama rumusnya, mau opsi mau dividen. Opsi, iya. Cuma kalau dividen dia yang ini doang. Kalau PFA. obligasi plus yang ini. PV. Nah, rumusnya itu PPFA-nya itu 1 juta dikali 18% dibagi 1 plus 15% angka T ya, ditambah 1 juta dibagi 1 plus 15% 5 tahun. Nah, udah belum? Kalau Anda lihat di contoh, tidak disebutkan 1 juta kali, tapi langsung 180.000 misalnya. 1 juta kali 18% berapa? 180 kan ya? 180.000. Nah, dibagi 1 plus 15% ini kan present value ya. Nah, Anda harus lihat tabel. Jadi langsung kali tabel ditambah. Nah ini tabelnya sih misal di soal bukan Bu? Oh, Pas ujian. tabel kan di soal ada nanti. Udah disediain. Disediain. Cuman hati-hati jangan salah masukin. Makanya harus dihafal benar. Mana yang annuity, mana yang faktor. Nah, kalau di buku kita yang ketukar. Emang di situ nggak diituin? Gimana? Misal ini tabel PVFA. Mudah-mudahan disebutkan PPFA-nya. Pokoknya annuity. Nah, kalau annuity ya tabel A ya, kalau di sini tabel A2, sorry. Anu itu tuh yang A2. Iya, ayo. Annuity yang A2, yang vektor A1. A2 A1. Heeh. Iya. Diingat dulu. Anu itu A2 faktor A1. Coba cari lah 15%. Maksudnya gimana? Anu itu dari itu 15%. Annuity. Saya keliru nggak ya? anu itu A2. Anu itu Nggak ada. A2 15% 5 tahun. 15%. 3,352. 5 tahun. Ketemu nggak? 3352. Iya. Nah, yang vektor itu 5 tahun 15%. 0,497 ya. 0497. Udah selesai, hitunglah berapa itu. Nah, dijumlahin. Tinggal jerat-jerat. 605 360 ya. Udah tahu hasilnya. Aku sudah saya kerjakan, makanya tadi tuh saya lupa. Waduh, rajin. Awal aja saya lupa. Ibu dapat 1 piring. Udah kan udah dapat. Udah berapa itu? Itu kan dipangkatin Bu. Apa yang dipangkatin udah jadi annuity, udah selesai pangkatnya. Kan yang dulu. Kan sudah di tabel. Pangkatin. Ini nggak usah ini kan tadi dipangkatin ya. Tapi kita nggak usah, kalau dipangkatin pakai kalkulator. Iya. Bisa sih pakai kalkulator, memang kan lama. Makanya kita pakai ini aja. Tabel aja. itu udah jadi gitu. Iya, udah jadi kalau pakai tabel itu. Tapi itu kan udah ada ketemu. Ini Berarti juga. langsung dicari 15%-nya aja gitu. Iya, Kita. tapi Satunya tahun biasa 5, gitu. satunya nggak usah. Oh iya iya. Tapi kalau pakai kalkulator pakai. Gitu. Oh. Sama sih hasilnya. Total berapa tadi? 110 1.100.360. Cek. Ya, Oh, jawabannya. jadi dikalikan sih aku bingung. Iya, jadi dikali dia kok caranya. Silang dong. Nggak silang, pokoknya memang kalau annuity itu dia bukan dibagi, tapi dikali. Kecuali di sini Maksudnya misalnya. kan silang Bu itu kan. Hah? 1 juta Bukan silang. Atau dikali silang. Oh, ini kali. Iya itu tahu maksudnya ya atas Bawah bawah, ini ya? atas bawah gitu. Nah, bagi kan jadi kali nantinya. Kalau rumus ngitung annuity itu ini bukan dibagi annuity tapi langsung jadi kali gitu. Ini apa ya saya menjelasinya? Kan rumusnya kan ini, sebenarnya ini rumusnya present value annuity dari penghasilan gitu. Jadi present value annuity dari penghasilannya kan 18% ya, 18% kali 1 juta, langsung kali annuity-nya gitu. Cara ngitungnya tuh langsung kali annuity-nya. Cuman rumusnya ini gitu.
pakai per. Tapi ini kalau kita pakai kalkulator caranya begini. Kalau kita pakai annuity caranya ini gitu. Langsung kalikan. Ayo, kayaknya dia udah pernah di kelas online ngerjain kok. Iya maksud tapi kok secara langsung kayak gitu. Memang. Nggak, jangan dibagi, kalau dibagi hasilnya beda nanti. Apa dibagi dua malah ini? Oh enggak, kalau yang bawah itu kan emang udah dikali. Kalau yang atas itu kita pakai tabel. Di tabel itu kan ada. Maksudnya dua cara. Jadi kalau kita pakai tabel caranya ini, kalau kita pakai kalkulator caranya ini. Ini Iya, cuma betul. rumus. Iya. Ini cuma rumus Oke, oke, oke. formal gitu loh, rumus formal. Ya Jadi udah sebenarnya tulisnya ini. yang itu aja. Tuh. Lebih Pakai gampang. tabel. Tinggal nyari di Jadi kalau mau pakai kalkulator caranya ini. Jadi kalau pakai tabel Ibu kasih caranya tahu ini. dua-duanya caranya. Mm-mm. Itu kita pilih yang mana gitu. Nah, kalau tadi kan saya udah kasih kunci jawabannya tadi sekitar C dan D kan. C. Nah, sebenarnya dengan kayak gini Anda sudah bisa langsung cepet. Udahlah, nggak usah dihitung lagi pun udah kelihatan tadi kan persentasenya kan. Kecuali persentasenya jauh banget, misalnya ininya 10%. Nah, mungkin di 1,1, pasti di 1,2. Pokoknya karena sudah dikerjakan soalnya, pasti soal dia kan nggak akan jauh-jauh dari ini juga. Dan saya yakin soal ini pasti keluar yang ini. Yang ini loh, yang ini, yang gaya-gaya ini pasti keluar yang persen value-nya. Apa tadi ya? PV. Paling nggak 1-2 soalnya itu aja. Jadi caranya nggak usah dikerjakan lagi, ditebak aja langsung, nggak susah. Ibu baik banget. Makasih Ibu. Tapi kan manajemen keuangan udah belajar, Dulu nggak mudah Bu. masih nggak lebih sederhana dari ini Masa? harusnya pas materi ini. Pusing dulu manajemen keuangan Ibu perasaan. Iya jeblok semua. Semuanya Bu. Ya ampun, padahal jangan sampai lah ini, karena Sebenarnya ini ada lebih tutornya susah. juga sih. Tutornya juga kaget. Berat ya semua. Karena lebih susah ini sebetulnya. Semoga kali ini nggak ada nilai Ini tadi mau dimatiin malah lupa. Masih ya. Enggak, S-nya bulan. Yang nomor 9-nya sama ya caranya, persis.